Kondisi garis pantai di pesisir Kabupaten Mempawah yang panjangnya 89 km secara penelitian dari BNPB pada tahun 2011 merupakan wilayah abrasi. Jadi sepanjang selama kurun waktu di bawah 2010, abrasi di Kabupaten Mempawah itu sangat luas. Namun setelah dilakukan penanaman secara masif oleh masyarakat, berbagai komunitas, baik itu pemerintah maupun swasta, alhamdulillah luasan Kabupaten Mempawah, luasan mangrove-nya maksudnya, semakin bertambah. Menurut cerita masyarakat yang berada di pesisir, yang tinggal di pesisir, bahwa abrasi di Kabupaten Mempawah ini sudah memakan daratan hampir 1,5 kilo luasannya. Nah, contoh konkret yang dapat kita saksikan pada saat ini adalah di depan ini ada namanya Pulau Penibung. Nah, dulunya adalah merupakan satu daratan. Nah, semenjak tahun 70-an mulai terabrasi dan sekarang jaraknya itu lebih kurang 800 meter dari pesisir yang sekarang tempat kita berada. Upaya yang telah dilakukan, baik itu masyarakat, organisasi yang konsen terhadap lingkungan, dan juga pemerintah adalah menanam mangrove secara sustainable. Nah, menanam mangrove ini kita tidak bisa lakukan hanya sekali, 2 kali dalam beberapa tahun, namun harus berkepanjangan. Nah, membawa mangrove conservation telah melakukan kegiatan konservasi ini selama hampir 10 tahun. Di 2021 ini kita sudah genap 10 tahun dan kami masih melakukan penanaman mangrove dengan harapan luasan penanaman mangrove semakin berdampak positif bagi keberadaan ekosistem mangrove di Kabupaten Mempawah. Selain itu juga alhamdulillah pemerintah pusat melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove saat ini juga melakukan inisiasi atau penanaman mangrove besar-besaran. Namun diharapkan penanaman mangrove ini tidak hanya mengutamakan kuantitas, namun kualitas dan berkesinambungan, sustainable walkingnya yang harus kita kedepankan seperti itu. Alhamdulillah kalau saya lihat saat ini upaya yang dilakukan pemerintah sudah cukup efektif, namun perlu dilakukan pendampingan terhadap masyarakat karena masyarakat inilah yang akan nantinya menjaga keberlangsungan hutan mangrove. Kegiatan penanaman mangrove ini bukan hanya sekedar menanam, tapi berkelanjutannya. Nah, baik itu merawat, menjaga, ataupun kembali bersama-sama melindungi kawasan pesisir ini. Alhamdulillah hampir 10 tahun ini banyak sekali komunitas, baik itu swasta, dan juga pemerintah yang sudah berkontribusi terhadap kegiatan konservasi mangrove ini. Semakin ke sini banyak sekali yang aware ataupun yang paham dan peduli akan pentingnya ekosistem pesisir ini. Karena yang kita ketahui bersama bahwa vegetasi mangrove yang hidup di sepanjang pesisir jika sudah baik dan asri itu dapat melindungi kawasan daratan dari terjangan ombak ataupun abrasi pantai. Sebenarnya hutan mangrove ini bisa berkorelasi terhadap kegiatan pariwisata, tentunya ekowisata mangrove. Nah, kita backflash di 2011, saya bersama teman-teman waktu itu melihat bahwa kondisi pesisir Kabupaten Mempawah ini mengalami abrasi yang sangat parah. Nah, belum ada sebuah komunitas atau wadah yang kerjanya sustainable melakukan kegiatan penanaman dan edukasi terhadap masyarakat. Waalaikumsalam biar ekonomi. Nah, dari hal itulah yang mengilhami, yang memberikan kami semangat bahwa kita harus berbuat untuk pesisir kita agar pesisir ini tidak abrasinya semakin meluas. Dan alhamdulillah saat ini
kalau kita lihat secara keseluruhan, walaupun ada beberapa titik di pesisir Mempawah yang masih mengalami abrasi, namun secara keseluruhan pesisir Kabupaten Mempawah sudah ditumbuhi mangrove secara baik dan asri seperti itu. Setelah kita melakukan kegiatan konservasi di beberapa titik, mulai dari 2011, nah setelah melihat hutan mangrove itu semakin lebat dan asri, nah kita ke depannya membangun sebuah kawasan konservasi mangrove itu menjadi kawasan ekowisata. Jadi untuk jenis mangrove yang kami tanam saat ini, yang untuk kegiatan konservasi itu hanya satu jenis mangrove, yaitu Rhizopora stylosa. Nah, namun untuk di lokasi Mempawah Mangrove Park ini kita menanam sekitar 12 jenis mangrove yang ada. Nah, 12 jenis mangrove ini kita tanam untuk memperkaya wilayah konservasi ini agar nantinya ke depannya bisa dijadikan kawasan edukasi mangrove. Nah, tapi kalau untuk kegiatan konservasinya secara umum kami membibitkan satu jenis yaitu Rhizopora stylosa dengan harapan nanti si jangkarnya, akar jangkarnya ini dapat mengikat substrat lumpur. Dan seperti yang ada di lokasi ini kita sudah mendapatkan selama kurun waktu 8 tahun kegiatan konservasi ada bentangan 150 meter daratan yang terbentuk kembali dengan penanaman Rhizopora stylosa. Kita biasanya persemaian kita istilahnya. Nah, ini kawan-kawan sedang melakukan pembibitan, penyemaian, dan inilah yang disemai. Ini propagul yang kita bibitkan di sini, namanya ini Rhizopora stylosa. Nah, dia pada saat tumbuh di pohon, nah dia bergantung seperti ini. Nah, nanti kalau sudah tua, ini akan lepas. Nah, ini akan lepas, akan tancap di indukannya. Nah, mengapa kita menanam seperti ini? Karena tipikalnya adalah tumbuhnya itu di sekitar indukan. Nah, ini kawan-kawan sedang membibitkan, proses pembibitan propagul. Nah, nanti dalam masa tanam setahun itu akan pecah, ya, pecah daunnya dua. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti kalau pada saat sudah di dalam ini dia akan lepas sendiri nih helmnya. Tunasnya ya, Pak? Ya, silakan mau bibit. Ya otomatis kalau misalnya tinggi ya langsung di lumpur langsung nancap gitu ya. Kawasan konservasi yang ada di Desa Pasir ini yang dulunya terkenal dengan nama Mempawah Mangrove Park, nah memberikan dampak yang positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Baik itu penambahan penghasilan, baik itu memberikan pengetahuan atau edukasi terhadap para pengunjung, dan juga tentunya sudah pasti kami mengkampanyekan Save Mangrove itu semakin viral dan semakin mudah. Karena pengunjung datang ke sini, sebelumnya kami yang melakukan campaign Save Mangrove itu ke beberapa titik. Mempawah Mangrove Park ini historinya karena memang lokasi yang kita berada saat ini, Desa Pasir ini letaknya sangat dekat dengan kota Mempawah sebagai ibu kota kabupaten, dan kami mencoba bermusyawarah bahwa memakai nama Mempawah Mangrove Park itu agar lebih dikenal, lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas seperti itu. Dari kurun waktu dari tahun 2011 hingga saat ini, kami sudah menanam pohon hampir 490.000 pohon mangrove. Kalau kita kalkulasikan 1 hektar itu 10.000, berarti kami sudah menanam sekitar 49 hektar mangrove. Dan alhamdulillah juga hasil dari penanaman mangrove ini melihatkan berdampak positif bagi beberapa kawasan, beberapa titik wilayah kerja konservasi kami. Kami memperoleh bibit, memperbanyak bibit itu sebelumnya kami sampai mencari di beberapa lokasi di kabupaten bertetangga dengan Kabupaten Mempawah. Namun pada saat ini alhamdulillah kami bersama masyarakat pesisir di beberapa titik wilayah kerja MMC
kita mengajak masyarakat lokal untuk berupaya membibitkan mangrove. Nah, selain ikut memberdayakan masyarakat, penjualan bibit mangrove itu juga dapat menambah penghasilan secara ekonomi bagi mereka. Jadi mereka tidak hanya menanam atau menyemai bibit mangrove, tapi juga ikut terlibat di dalam kegiatan konservasi ke depannya, seperti itu. Secara teori dan prakteknya, bibit mangrove itu sebaiknya itu dekat dengan lokasi kegiatan penanaman, seperti itu. Saat ini, wilayah yang masih terpapar abrasi di Kabupaten Mempawah itu di bagian selatan. Di bagian selatan Kabupaten Mempawah. Titik-titiknya adalah dari mulai Tanjung Burung, Kelurahan Tanjung itu sampai ke Sungai Pinyu. Namun sepanjang garis pantai yang kurang lebih sekitar 15 km itu, ada beberapa spot atau beberapa titik yang sudah mulai kembali kita tanami. Nah, kedepannya kami tetap melakukan kegiatan penanaman mangrove di beberapa titik di wilayah selatan Kabupaten Mempawah tersebut, dengan harapan mangrove yang ditanam dapat melindungi pesisir agar tidak terjadi abrasi secara meluas. Nah, jadi pada waktu itu sedikit bercerita, pada saat kami mengajak kaum tua untuk melakukan kegiatan konservasi ini, tidak berhasil, kami mencoba masuk ke generasi mudanya. Nah, jadi kami MMC ini lebih akrab dengan para kaum milenial, kaum muda, karena mereka lah yang mempunyai jiwa jiwa konservasi atau jiwa volunteers. Nah, untuk berkelanjutan kegiatan konservasi yang kami laksanakan sampai hari ini. Setelah melihat kegiatan konservasi ini berjalan dengan baik, hutan mangrove tumbuh dengan bagus, nah luasannya semakin bertambah. Nah, saya bersama teman-teman di Mempawah Mangrove Conservation mencoba membuat gagasan di mana kita dapat memanfaatkan hutan mangrove menjadi jasa lingkungan. Nah, disitulah tercetus bahwa hutan mangrove ini, kawasan konservasi ini bisa menjadi sebuah kawasan ekowisata. Ini juga sejalan dengan visi yang ada di komunitas kami, Mempawah Mangrove Conservation, yaitu menjadikan hutan mangrove itu menjadi kawasan konservasi, edukasi, dan ekowisata. Nah, lalu berembuklah bersama teman-teman wilayah kerja mana yang cocok untuk menjadikan semacam pilot project kawasan ekowisata di beberapa titik kawasan konservasi kami. Nah, setelah melakukan sedikit penelitian kecil-kecilan dan berembuk bersama teman-teman, lalu dapatlah di Desa Pasir ini menjadi kawasan edu-ekoturism dengan konsepnya edu-ekoturism, di mana sebuah kawasan wisata itu memberikan edukasi kepada para pengunjungnya, seperti itu. Mungkin secara konsep ekowisata semuanya sama, namun yang membedakan adalah di sini pengunjung dapat langsung belajar tentang jenis mangrove yang ada. Nah, tadi telah saya sampaikan bahwa di sini ada 12 jenis vegetasi mangrove yang dapat kita pelajari bersama, dan para pengunjung juga dapat melihat proses pembibitan dari awal hingga penanaman dan hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang membedakan adalah di sini kita berkonsep edukasi, namun di tempat yang lain hanya konsepnya ekowisata. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu vegetasi yang saya bilang tadi. Ini Bruguera cylindrica atau disebut mata buaya bahasa lokalnya. Kenapa dibilang mata buaya? Nah, ini bunganya ini seperti mata buaya. Dia ada lagi Bruguera gymnorrhiza yang agak panjang. Nah, seperti itu. Ini salah satu dari 12 vegetasi yang saya ceritakan tadi yang ada di Mempawah Mangrove Park ini. Dan ini hidupnya di zona kedua. Dan ini adalah api-api putih, namanya Marina, Avicennia marina. Nah, ini bunganya. Nah, nanti buahnya bulat, kecil-kecil. Nah, Avicennia marina atau api-api putih. Nah, seperti itu buahnya. Oh, iya. Yang menjadi landasan atau yang mendasari saya bersama teman-teman aktif di dalam kegiatan konservasi mangrove ini adalah yang pertama, melihat pesisir Kabupaten Mempawah yang rusak parah, porak-poranda akibat abrasi pantai. Nah, yang kedua,
kami melihat belum adanya sebuah organisasi atau wadah yang bekerja secara sustainable dalam pelestarian ekosistem pesisir, yaitu mangrove. Dan yang ketiga, juga belum adanya organisasi yang mengedukasi masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan mangrove. Setelah berjalan, ternyata kegiatan konservasi mangrove ini ada memberikan dampak ekonomi. Nah, tentunya ini tidak bisa kami menikmatinya sendiri. Kita mengajak masyarakat agar terlibat langsung dan akan merasakan dampak secara ekonomi kepada masyarakat. Dari mana manfaatnya adalah dari pembibitan itu tadi. Nah, mereka yang langsung membibitkan mangrove, kita mendapatkan dana bantuan, kita akan kompensasikan kepada masyarakat sekitar yang pembibitannya itu. Nah, seiring berjalan ternyata dapat lagi memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Dengan bagaimana? Dengan memanfaatkan kawasan konservasi itu menjadi jasa lingkungan. Nah, hal-hal inilah yang ternyata dari konservasi mangrove itu memberikan multiplier effect. Belum lagi dari buah-buah beberapa jenis mangrove itu dapat diolah menjadi makanan, olahan yang juga mendapat lagi kembali memberikan dampak secara ekonomi kepada masyarakat pesisir yang terlibat di dalam ekoturism tersebut. Nah, seperti itu. Suka dukanya tentunya pemahaman masyarakat. Kita mengajak masyarakat atau mengedukasi masyarakat itu perlu cara dan komunikasi yang tepat. Mangrove hubungannya dengan pendidikan tentunya di dalam vegetasi mangrove yang hampir 69 jenis itu. Nah, beberapa jenis, beberapa vegetasi mangrove itu dapat dimanfaatkan secara ekonomi dan tentunya itu juga memberikan secara edukasi. Nah, itu pertama, pemanfaatan. Kedua, fungsi mangrove. Tidak semua orang yang bisa paham. Oke, saat ini media sosial, keterbukaan internet itu dapat di-googling, namun secara prakteknya masyarakat perlu langsung. Seperti di tempat kita ini, biasanya setiap tahunnya itu anak-anak sekolah datang field trip ke sini. Nah, kita melakukan edukasi. Kita field trip, mengelilingi hutan mangrove, kita ajarkan ini loh jenis ini loh jenis ini, dan memberikan mereka sedikit pemahaman atau membuka wawasan terhadap manfaat atau keberadaan mangrove yang ada di sekitar sini. Jadi itulah yang memberikan kami, membedakan kami dengan ekowisata lainnya, yaitu ekoturism. Nah, seperti itu. Kenapa kami selalu mengajak masyarakat lokal? Karena kami berharap nantinya merekalah yang akan menjaga hutan mangrove yang sudah ditanam, menjaga keberlanjutan kegiatan konservasi, dan juga mereka dapat mengajak masyarakat sekitarnya ikut bergabung di dalam kegiatan tersebut. Nah, selain itu tentunya pendanaan, tapi pendanaan ini tidak kami jadikan semacam hambatan yang menghalangi kegiatan konservasi, karena sejujurnya kegiatan konservasi ini sebenarnya harus didasari dengan niat. Nah, karena kalau tidak ada niat kuat, tekad yang kuat bersama masyarakat sekitar, ini tidak bisa berjalan sampai 9 tahun ini. Sebenarnya sama seperti dengan organisasi lainnya, Mempawah Mangrove Conservation ini sebuah komunitas yang kecil yang juga atmosfernya turun naik. Namun kekompakan dari anggota, semangat, support, dan juga banyak volunteer yang bergabung bersama kami, itulah yang menjadi kami dapat mengendalikan atmosfer sebuah organisasi menjadi lebih baik lagi.
Di pertengahan tahun saya sempat stagnan karena apakah saya harus berkecimpung sekian lama di dalam kegiatan konservasi mangrove, dan ternyata makin hari makin banyak yang peduli terhadap mangrove, dan itu memberikan semangat atau spirit baru terhadap kami di MMC agar kegiatan konservasi ini harus sustainable, harus berkelanjutan, karena wilayah pesisir yang abrasi ini tidak bisa dilepaskan begitu saja, harus ada yang ikut kontribusi, ikut mengendalikan kegiatan konservasi di dalamnya. Nah, hal inilah yang menjadi semangat kami untuk membuat MMC ini semakin baik, semakin besar, dan alhamdulillah saat ini tampak kerja nyata dari kami dan bersama seluruh volunteer yang ada di Kalbar ini. Semakin tahun semakin bertambah dukungan dan perhatian pemerintah terhadap kegiatan konservasi mangrove. Apalagi saat ini Presiden Joko Widodo udah langsung turun tangan menjadikan penanaman mangrove atau konservasi mangrove ini menjadi salah satu program dan kegiatan mitigasi atas perubahan iklim. Dan ini juga menjadikan kegiatan mangrove ini menjadi lebih masif lagi. Mangrove ini juga sebagai rumah keanekaragaman hayati, baik itu flora dan fauna, di mana kita sangat tahu bahwa hutan mangrove yang baik itu ke hatinya baik akan memberikan dampak ekonomi juga kepada masyarakat pesisir.